sini di channel Bio Laut. Jadi kali ini Putri akan membahas tentang waduk. Nah, jadi dari bahasan tentang waduk ada beberapa soal yang diberikan. Sebelum kita masuk ke dalam soal tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Makfirah dengan NIM 180703001, yang mana ini merupakan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, jadi daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, jadi masuk ke dalam materinya, yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam soal-soalnya, yaitu adalah waduk merupakan sebuah konstruksi atau bangunan di mana dia itu memotong aliran sungai sehingga nantinya akan membentuk suatu aliran baru yang bisa dikatakan itu adalah waduk gitu, atau danau buatan. Nah, di mana fungsinya ini adalah untuk pengendali atau penyimpanan air. Lalu zonasi waduk itu ada yang mengalir, transisi, dan tergenang. Dimana yang zona mengalir ini adalah debit airnya itu sangat deras, dan pada zona transisi itu akan timbul sedimen-sedimen. Dan juga pada zona tergenang, yaitu dia tuh terdapat banyak sedimen dan beberapa jenis dari spesies yang hidup di situ. Nah, lalu ada beberapa soal yang diberikan. Yang pertama, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibanding sungai? Soal yang kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Soal yang ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Dan yang keempat, soal terakhir, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya. Mari kita bahas satu-satu. Nah, jadi untuk jawaban dari masing-masing soal yang telah saya bacakan tadi, di mana soal yang pertama yang ditanyakan, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan dengan sungai? Tentu saja tidak, karena waduk kan adalah potongan atau sebuah bangunan yang memotong aliran sungai. Otomatis dia membuat jaringannya sendiri gitu. Jadi kalau misal kita bilang waduk itu lebih banyak spesiesnya, tentu tidak, karena di mana sungai airnya mengalir dan ikan tuh bakal terus berinteraksi dan juga bakal terus menyesuaikan diri dengan aliran tersebut. Sedangkan pada waduk mungkin saja dia nanti akan tidak bisa menyesuaikan diri gitu sama suhu atau lingkungan yang ada di waduk, sehingga dia akan punah dan hilang dari waduk tersebut, sehingga ya tetap bakal lebih banyak spesies yang hidup di aliran sungai dibandingkan yang dilestarikan di waduk. Nah, untuk soal yang kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Ya, benar. Kenapa PLTA itu dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Yaitu karena dengan adanya PLTA itu dapat mengubah ekosistem sungai secara drastis dan ikan dapat punah. Kenapa bisa punah ikannya? Karena pada saat PLTA itu dia kan menggunakan debit air yang sangat banyak gitu kan, dan perputaran debit air itu sehingga nanti memunculkan sedimen-sedimen di bawahnya, sehingga itu tidak baik untuk kehidupan atau kelestarian ikan yang hidup di danau tersebut. Nah, lalu PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Bagaimana jalan tengahnya? Nah, untuk soal yang ketiga ini, kita dapat menggunakan pembangunan PLTA itu dalam berbasis mikrohidro, di mana dia tidak menggunakan debit air yang sangat banyak, sehingga tidak akan menyebabkan perubahan ekosistem yang sangat berdampak drastis pada waduk tersebut, sehingga ikan dapat hidup di situ dan juga PLTA juga dapat berjalan, tapi dengan berbasis mikrohidro. Nah, yang keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya. Benarkah? Benar. Karena apa? Karena apabila ada keramba di situ, bisa jadi ada ikan-ikan yang tidak bisa bertahan dan juga ada kerusakan yang disebabkan oleh keramba jaring apung tersebut. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.